warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil presentasi kami. Jadi saya Irawat Yusuf akan memaparkan tentang pengertian dari public relation. Jadi maksud dari publik yaitu sekelompok orang yang mempunyai perhatian pada suatu objek yang sama, mempunyai keinginan dan kepentingan yang sama. Publik juga dapat diartikan sebagai guru kecil yang terdiri atas beberapa orang dengan jumlah yang sedikit, juga dapat merupakan kelompok yang besar. Sedangkan istilah relation, yaitu istilah jamak, adalah prinsip dari public relation atau mengandung arti timbal balik atau two-way communication. Dalam artian bahwa hubungan masyarakat yaitu membina jalinan dengan baik antar seseorang dengan orang lain dalam memahami, mengembangkan, dan berpartisipasi untuk memajukan hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat yaitu kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, dukungan, kepercayaan, serta penghargaan pada dan dari publik suatu badan pada khususnya dan pada umumnya untuk masyarakat. Hubungan masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan dan mengembangkan persepsi citra positif madrasah di masyarakat. Pentingnya pendidikan menjadikan kerjasama madrasah dengan masyarakat sebagai kebutuhan dasar. Jadi pengertian ini penekanannya bahwa public relation sebenarnya merupakan suatu bagian penting dalam organisasi untuk mengelola agar tercapainya keberhasilan dan tidak adanya kegagalan dalam tindakan komunikasi dari organisasi yang bersangkutan. Jadi, hubungan masyarakat atau public relation merupakan kegiatan komunikasi dua arah secara timbal balik antara suatu organisasi dengan publiknya atau khalayaknya, baik publik internal maupun eksternal, dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen organisasi tersebut dengan meningkatkan pembinaan, kerjasama, dan pemenuhan kepentingan bersama yang dilandasi asas saling pengertian dan saling mempercayai. Public relation yang sering kita artikan dengan hubungan masyarakat mempunyai posisi yang sangat urgen dan dalam suatu organisasi. Sebagai salah satu bagian dari organisasi, public relation bertugas dalam berinteraksi dengan masyarakat. Public relation adalah seni untuk perusahaan agar disukai dan dihormati oleh para karyawan, konsumen, dan penyuluhnya. Public relation adalah salah satu cabang ilmu komunikasi yang sangat penting. Setiap orang pasti melakukan fungsi hubungan masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri, orang lain, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Ada 4 hal utama yang membuat public relation diakui sebagai bagian dari ilmu komunikasi. Yang pertama, kapasitas dalam mengelola informasi di luar media berdasarkan pertimbangan kepentingan yang paling memungkinkan sehingga informasi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kedua, kapasitas dalam mengelola informasi melalui media massa sehingga informasi dapat disebarluaskan kepada segmen-segmen masyarakat yang masyarakat inginkan. Yang ketiga, kapasitas dalam melakukan pencitraan terhadap seluruh aktivitas komunikasi untuk membangun reputasi manajemen yang diinginkan oleh kepentingan tertentu yang terjadi substansi keberadaan public relation itu sendiri. Dan yang terakhir, pengelolaan semua aspek komunikasi itu juga memberi kapasitas pada public relation untuk bernegosiasi dengan baik dengan pihak-pihak tertentu relation untuk usaha mewujudkan hubungan yang harmonis antara suatu badan dengan publiknya. Usaha untuk memberikan atau menanamkan kesan yang menyenangkan sehingga
akan timbul opini publik yang menguntungkan bagi perusahaan. Terima kasih, itulah dari saya. Selanjutnya pemaparan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi, yaitu peran public relation dalam pendidikan. Hubungan masyarakat dalam dunia pendidikan adalah salah satu bagian dari komponen kegiatan manajerial lembaga pendidikan yang berkaitan dengan terwujudnya kerjasama yang harmonis antar pihak dari lembaga pendidikan dengan masyarakat sebagai salah satu yang menjadi pengguna dari lulusannya. Karena salah satu tugas humas terhadap masyarakat adalah membuat sebuah kepercayaan kepada lembaga pendidikan yang tentu saja akan berdampak positif seperti menambah perhatian dan kepedulian masyarakat terkait peningkatan kualitas pendidikan yang pada akhirnya dapat menunjang proses kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Sebenarnya, public relation mempunyai suatu peran yang sangat besar dalam memajukan sebuah perguruan tinggi swasta, terutama dalam membangun persepsi yang positif tentang perguruan tinggi swasta tersebut dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi swasta yang diwakili oleh public relation itu berbeda dengan perguruan tinggi swasta lainnya. Seperti yang juga dikatakan oleh John E. Marston, public relation ialah suatu seni untuk membuat perusahaan Anda semua disukai dan dihormati oleh para karyawan, konsumen, serta para penyalur Anda. Selanjutnya, peran humas di lembaga pendidikan ke depan antara lain yaitu membina hubungan harmonis kepada publik internal dalam lingkungan lembaga pendidikan seperti guru, tenaga administrasi, karyawan, dan peserta didik, dan hubungan kepada publik eksternal di luar lingkungan lembaga pendidikan seperti orang tua peserta didik, masyarakat di luar instansi lembaga pendidikan, membina komunikasi dua arah kepada publik internal dan publik eksternal dengan menyebarkan pesan, informasi, dan publik hasil penelitian dan berbagai kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan, mengidentifikasi dan menganalisis suatu opini atau berbagai persoalan baik yang ada di lembaga pendidikan maupun yang ada di masyarakat, berkemampuan mendengar keinginan atau aspirasi-aspirasi yang terdapat di dalam masyarakat, bersikap terampil dalam menerjemahkan kebijakan-kebijakan, memimpin dengan baik. Warahmatullahi wabarakatuh, saya Rismawati Yusuf. Saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya yang bernama Putri Eka Mokodompit. Materi saya berjudul Fungsi Public Relation. Public relation berfungsi untuk menumbuhkan hubungan baik antara segenap komponen pada suatu lembaga dalam rangka memberikan pengertian, menumbuhkan dan mengembangkan pengertian dan kemasan baik publiknya, serta memperoleh opini publik yang menguntungkan atau menciptakan kerjasama berdasarkan hubungan yang baik dengan publiknya. Fungsi utama public relation adalah menumbuhkan, mengembangkan hubungan baik antar lembaga organisasi dengan publiknya, internal maupun eksternal, dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat atau opini publik yang menguntungkan lembaga organisasi. Fungsi humas di lembaga pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 bahwa sistem pendidikan nasional harus menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntunan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Abdullah. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang proses public relation dan tujuan public relation.
Pertama itu saya menjelaskan tentang proses public relation. Proses public relation sangat tergantung dari input informasi, karena bidang ini adalah suatu studi yang menyangkut sikap manusia yang membutuhkan ketajaman dan kepekaan analisis, serta daerah yang dapat mengubah sikap manusia atau kelompok manusia secara efektif. Proses humas selalu dimulai dan diakhiri dengan penelitian. Menurut Gottlieb dan Center, ada 4 proses public relation. Proses tersebut bersifat dinamis, sehingga setiap unsur ada pun yang berkesinambungan. Keempat proses tersebut adalah, yang pertama itu ada fact finding atau menemukan fakta, dan yang kedua planning and programming, yaitu perencanaan dan program. Ketiga communicating, yaitu berkomunikasi, dan yang terakhir itu ada evaluating atau mengevaluasi. Manajemen merupakan suatu proses yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning yang berisi penetapan tujuan standar. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, yakni pemberian tugas terpisah kepada masing-masing pihak, membentuk bagian, mendelegasikan dan menetapkan sistem komunikasi, serta mengkoordinir kerja setiap karyawan dalam satu tim yang solid dan terorganisir. Dan yang ketiga itu ada penyusunan formasi atau saving, yakni menentukan persyaratan personel yang akan dikerjakan, merekrut calon karyawan, menentukan pembagian tugas atau job description, dan persyaratan teknis suatu pekerjaan. Yang keempat itu ada memimpin atau leading, yaitu membuat orang lain melaksanakan tugasnya, mendorong dan memotivasi bawahan, serta menciptakan iklim atau suasana pekerjaan yang kondusif, khususnya dalam metode komunikasi dari atas ke bawah atau sebaliknya, sehingga timbul saling pengertian dan kepercayaan yang baik, serta disiplin kerja dan pada setiap karyawan dan jajaran manajemen atau publik internal. Dan yang terakhir itu ada pengawasan atau controlling, yaitu fungsi terakhir manajemen ini mencakup persiapan suatu standar kualitas dan kuantitas hasil kerja, baik membentuk produk maupun jasa yang diberikan perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan public relation. Tujuan public relation menurut goals merupakan suatu yang ingin dicapai, dituju dan diraih. Seorang praktisi public relation harus merumuskan tujuan secara jelas, spesifik dan dinyatakan dalam bentuk tertulis tentang apa yang mesti dicapai divisi public relation. Karena public relation ini berfungsi dalam pelaksanaannya kegiatan komunikasi, maka pada dasarnya tujuan public relation adalah tujuan-tujuan komunikasi tersebut. Sebuah departemen dalam suatu organisasi atau institusi diadakan dan didirikan jelas memiliki tujuan, tidak terkecuali dengan humas. Kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh kehumasan tentu juga memiliki tujuan yang sangat penting di dalam menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Manajemen humas, penulis dapat memenangkan beberapa tahun humas yang tergantung dari beberapa sumber, yang diantaranya adalah untuk melanjutkan dukungan yang lebih baik, yang kuat, dan yang kedua untuk menunjukkan kemajuan dan positif, yang ketiga untuk meningkatkan program-program pendidikan, dan yang keempat itu untuk mempromosikan konsep-konsep sekolah dan mempererat hubungan dengan orang tua.